Selamat malam. Oleh tema di Tuhatta, buhita marpungu di bagasan sadarion di joron di Tuhatta dohot akka dengan nami na di jebu. Tak mulai pertangan rumah tangga di hari Jumat 1 Oktober 2021. Martanggang mahita di bagasan saat teduh. Amin. Terpuji ma Tuhatta, marhite bukwede nomor 525 ayat 1-2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Ditibang rohanami do ali debata asin roham di parsitongaan ni Joromi. Sumatu goarmu do baritam ali debata, ro di ujung ni tanaon. Gok hati goran dosya munmi, tibulu jahuba jala pujiota
situtulo di bagasan hatan di batata, di atas doluk habadion nai, haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng nileleng na. Sailehom matodim turohanami, asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akka na di banua gijangi, pargugui mahami manaluhon sa luhut, na naing mangabat hami tu hasonangan. Saya pagadama pakhapursayaon, pakirimon dohot pamapomon ni rohanami, asamonak kami ro di ujung na, lau majalo tu palihami di julum, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulo hami. Amin. Terpuji Tuhan tasyan, tabigima epistel dita sadarion, ima sian Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita membacanya secara bergantian. Kami mulai dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Terpuji Tuhan sen buku D nomor 120 ayat sada. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita manginang, kita membacakan firman Tuhan dari Ester 9 ayat 15 sampai ayat 19. Kembali kita membacanya secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang.
tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka dari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Amanginang Ester. Di dalam Ester ini tidak pernah disebut nama Tuhan, karena di sini dikisahkan tentang bagaimana perjuangan Ester untuk membela hak dari orang-orang yang tertindas karena kejahatan Raja Haman. Ester artinya bintang. Bintang. Jadi bolo bintang adong madisi lapatan ni namar sinodang. Ester adalah bagian dari pejuang perempuan pemberani dan tangguh. Gudang do aka keluarga ni halak Kristen mabahen guar ni anak na si Ester. Opung sanggam. Ake. Iya, mertua maamang. Mabahen guar ni burum Ester. Perempuan yang cantik, pemberani dan tangguh. Boru pangguaran. Oh ya, si Ester Sapudan ya. Ruth ya benar. Ester diangkat menjadi ratu Ahasuerus, ratu yang adil, yang dianggap sebagai raja yang disegani dalam bangsa Yahudi. Ester memiliki rekan kerja yang bernama Mordehai. Adong dongan namardo margoar si Mordehai. Ester dan Mordehai adalah sahabat yang memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas di pada masa kepemimpinannya. Sehingga Ester dan Mordehai memiliki satu tujuan untuk menggagalkan Haman menghancurkan bangsa Yahudi. Marsada si Ester doho si Mordehai mangalo Raja Haman asa unang disegai, asa unang dibahen nahacit tu bangso Yahudi. Jala mergugudu nasida. Mereka kuat, mereka dimenangkan Tuhan, mereka dimampukan Tuhan
dalam kehidupan peperangan. Jadi alur cerita ni Esteron gudang ni taringot tu parperangan do. Peperangan melawan kejahatan Raja Aman, Raja Haman, mangalo kepemimpinan pemerintahan Raja Haman yang begitu jahat untuk memusnahkan bangsa Yahudi pada saat itu. Dan Ester menerima kemenangan. Monang do si Ester dohot si Mordehai gabe di pebelgama rohani nasida ala nasida berhasil memperjuangkan hak-hak orang-orang tertindas, berani memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Raja Haman. Amanginang, firman ini memberitakan kabar sukacita bangsa Israel karena mereka diselamatkan Tuhan dari maut. Itu intinya. Sukacita bangsa Israel karena mereka sudah diselamatkan Tuhan dari maut. Jadi makatai diselamatkan dari maut, kita memiliki banyak pengalaman, amanginangnya. Saya juga ada pengalaman diselamatkan Tuhan dari maut, ya. Saya sudah pernah ceritakan itu. Anak saya yang pertama bukan di pos. Anak saya yang pertama adalah perempuan. Saya eklamsia, keracunan kehamilan. 2 hari anak saya dalam rahim sudah busuk, tidak bisa lagi keluar. Perempuan. Jadi dang sidipos anakku na parjolo. Berua 7 bulan. Dan saya sudah mengalami stroke. Tangan saya, mulut saya, semua sudah pada syarafnya rusak. Saya stroke. Tensi saya 255 dalam posisi bayi dalam kandungan saya. Saya 50% menuju kematian, 50% proses menerima kesembuhan mujizat dari Tuhan. Itu adalah sejarah saya yang diselamatkan Tuhan dari maut. Bahkan dokter yang di Jalan Skip mengatakan, Ibu Pendeta, saya tidak berani mengeluarkan bayi yang ada dalam perut Ibu Pendeta karena 2 nanti akibatnya Ibu Pendeta koma seumur hidup dan Ibu Pendeta meninggal bersama dengan bayi ibu. Tapi saya lipat tangan dengan keadaan stroke. Tuhan, hidup mati saya ada di dalam tangan-Mu. Kalau hari ini Engkau panggil, saya siap. Tapi saya mau pelayanan saya tidak berhenti sampai di sini. Ada mujizat, amanginang. Bayangkanlah bayi yang busuk di dalam rahim perut saya 7 bulan kontraksi. Bayi yang sudah busuk kontraksi. Maaf, keluar sendiri. Dan dokter itu mengatakan itu mujizat. Baru saya dilarikan ke Marta Priska karena dokter itu hanya klinik, tidak lengkap alat. Mengalami keselamatan dari maut. Itu hal yang besar. Itu yang terjadi hal yang besar. Dan mulai dari situ
kita mengalami banyak perubahan. Betapa Tuhan itu sangat baik. Baru kita menyadari ternyata setiap perjalanan hidup kita adalah mujizat. Amin. Amin. Ya amanginang ya. Mujizat, perjalanan hidup kita setiap hari itu mujizat. Ido-ido kena tua-tua, lansia, salakkan nature, dang tapasah ngolutta tude bata, hamatea dijolutta. Maut di hadapan kita. Sehingga itu yang memproses perjuangan Ester dan Mordehai menerima kuasa kemenangan menghadapi para musuh yang membencinya dan berniat jahat memusnahkan mereka. Dan itu yang membuktikan kita semakin beriman kepada Tuhan. Mungkin amang situasi hotang tadi naik mobil ke sini, pasti itu juga bagian dari mujizat diantar Tuhan sampai di gereja ini. Saya juga begitu, ada mujizat yang saya terima. Bapak Ibu, amang inang juga mengalami mujizat saat ini. Karena apa? Karena memang Tuhan itu adalah sungguh baik, memberikan kita perlindungan. Dilinggomi debatado ngulutta, diramuti debatado ngulutta, molo-olo hita pasahatto diri tu ibana. Naolo do hita pasahatto diri tu na asing, pasahatto diri tu hagogoon ni portibion. Gabi olo ma mibbar, hambar, bimbang haporsiota ala ni namasai. Baru buse amang inang Ester dan Mordehai sahabatnya memiliki prinsip yang kita miliki juga. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan? Kenapa? Karena memang proses kehidupan itu membuat kita bersakit-sakit, tetapi membuat kita semakin teguh percaya akan perlindungan Tuhan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Halak natigor rohana di ramoti debatado di ujungna saluhut nguluna. Itu yang mau disampaikan nats firman ini. Dalam konteks situasional kondisi saat ini, amang inang, masalah yang kita hadapi saat ini mungkin sangat susah, membuat kita mencucurkan air mata, membuat kita banyak menerima tekanan, membuat kita banyak mengalami pergumulan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Ada tekanan dari keluarga, ada tekanan dari kerja, rekan kerja, ada tekanan dari rekan bisnis, ada tekanan dari rekan pelayanan. Kita difitnah, kita dijulit, kita dibuli, diperlakukan tidak adil, mengalami aniaya karena Injil, apalagi di Indonesia ini. Untuk menyaksikan iman kita saja di tengah-tengah gereja kita mengalami banyak kesulitan. Tapi seperti perjuangan Ester dan sahabatnya Mordehai membuat mereka mampu percaya akan perlindungan Tuhan. Boha ngulutta di partikian sesonarion. Gudang do naung ta adopi akan namasa.
Bolo ta adopi gudang namasa nama bahik kita lam matoras matureo matoras bui mahita marparbue di bagasan roha biar mida Jehovah. Dan firman ini mengajak kita untuk belajar dari Ester dan Mordehai, tetap tegar, tetapi bukan tegar tengkuk. Ahama Bapak opung hasibuan tegar tengkuk, tegar tengkuk, tegar tengkuk. Sombong, tinggi hati, angkuh, keras kepala. Tegar tengkuk. Amang Sintua, CP Manalu. Tegar tengkuk. Kita udah pernah bahas ini di sermon. Iya. Opung Ester, opung Sanggam. Tegar tengkuk. Iya, iya. Iya. Dan itulah yang membuat kita susah. Itu nama baik kita susah. Mau lihat ya mak, amang na tua-tua. Oke. Aka natoras nanaing maridde di jaming. Sukses mada? Mangidehon naing marsinodang. Oke. Marsinodang maidde munada, Bapak dah siap-siap mahita. Jangan tegar tengkuk. Sebentar tegar, sebentar meol. Oke. Mula buse tu kehidupan na bebal. Kembali lagi kepada kehidupan yang sombong. Jadi sering kita mengatakan in the name Jesus inna. Hapeng maulhian ibana maka porsiai Yesus. Alaniaha ala di pangasahon ibana hagogoonna. Di pangasahon ibana hadirionna. Di pangasahon ibana hamaloonna. Boy doau, jago doau. Saya mampu ninna songoni. Hapeng daong. Itulah tegar tengkuk. Ester dan Mordehai tidak demikian. Mereka tegar, mereka kuat, mereka sabar, mereka setia, mereka berani, mereka bersatu, tetap percaya kepada Tuhan dan berpegang teguh pada pertolongan Tuhan. Jadi bolo godang paru kilota amang inang. Pasti sampai malam ini juga pasti kita banyak pergumulan. Banyak pikiran kita yang membebani. Tapi percayalah, tegar, sabar, kuat, berani, percaya pertolongan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Cerminan diri Ester dan sahabatnya Mordehai yang berjuang, berperang, memenangkan umat yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan dari Tuhan terjamin ketika kami percaya pertolongan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tuntun kami Tuhan, teguhkan iman kami, tegarkan jiwa kami menghadapi banyak pergumulan hidup di masa sekarang ini. Dan kami percaya kasih setia Tuhan luar biasa memelihara dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami yang beribadah di pertangyangan sektor, di gereja-Mu dan di rumah jemaat. Berkati kami Tuhan. Berkati ibadah kami. Berkati pujian kami. Berkati firman-Mu bertumbuh,
berbuah, bertindak nyata dalam iman kami, mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mulai tema di Tuhata di hatan nang satu hita naing mertang yang pengudianun mahita marede mahitiar sian buku de nomor 130 lalu ayat sada 1-2. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur dan dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur atas berkat, anugerah, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini dan selamanya. Bapa di surga, dengan penuh kesadaran kami mengucap syukur atas penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya AKBP Denpasar ini. Terima kasih Bapa, begitu banyak yang kami lewati, baik suka maupun duka. Kami boleh bersaksi atas mukjizat yang Tuhan boleh limpahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Sungguh kami rasakan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Melewati badai yang begitu besar, kami boleh tetap tenang. Semua itu boleh kami rasakan oleh karena berkat karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hingga pada saat ini kami mau menaikkan segala doa, teriak kami minta tolong kepadamu ya Bapa. Pergumulan kami, persoalan kami, kehidupan kami mau berserah hanya kepadamu ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Sadarkan kami, buang dari kami pribadi yang tegar tengkuk. Setelah melewati seluruh yang terjadi dalam kehidupan ini ya Bapa, biarlah kami boleh memperoleh hikmat-Mu untuk boleh belajar memiliki kehidupan yang lebih baik,
yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rancangan-Mu, agar kami boleh lagi melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini, terutama di Denpasar, Bali ini ya Bapak. Tuhan Yesus, seluruh program gereja-Mu, seluruhnya boleh kami jalankan oleh karena berkat-Mu Bapa. Semuanya new normal, tidak seperti biasanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, membimbing kami dari pimpinan jemaat-Mu ya Bapa, Pendeta Sianturi, begitu juga dengan Inang Pendeta Rosbina Sinaga, begitu juga dengan Pendeta Huta Soit, begitu juga dengan seluruh parhalado, boleh bekerja sama untuk melewati masa-masa ini, sehingga pelayanan Tuhan, pelayan kami untuk memuliakan nama Tuhan, tetap boleh bersemangat, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami semua ya Bapa beserta jemaat-Mu untuk tetap dapat bersemangat memuliakan nama-Mu Bapa. Itulah rasa syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan persembahan kami yang hidup, yang boleh kami naikkan kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk program gereja-Mu dalam waktu dekat ini. Sungguh bersyukur sampai pada waktunya HKBP Denpasar mengadakan jubileum 50 tahun Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu untuk menyertai pelayanan di tengah-tengah Pulau Bali ini. HKBP Denpasar boleh bertumbuh semakin besar. Oh, semuanya itu oleh karena karunia-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk bersuka cita ya Bapa, menaikkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami atas penyertaan Tuhan selama 50 tahun. Ya Tuhan, berikan kami semua jemaat-Mu semangat, menaikkan rasa syukur, serta permohonan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, sertai panitia yang akan bekerja untuk perayaan ini. Begitu juga dengan perayaan pesta syukur atau pesta Gotilon ya Bapak. Biarlah semua panitia boleh Tuhan berikan hikmat, kekuatan, boleh bekerja sama untuk mensukseskan acara ini dengan pertolongan Tuhan tentunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau angkat seluruh pergumulan, seluruh persoalan, seluruh rencana ataupun cita-cita bagi jemaat-Mu semua ya Bapa, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui isi hati kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, beri kami kesempatan. Kiranya Tuhan berkenan kami memperoleh mujizat-Mu dalam setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh lagi bersukacita, bersyukur, menaikkan pujian-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, baik yang berada dalam rumah sakit maupun perawatan di rumah. Kiranya jamahan tangan Tuhan boleh menyembuhkan mereka, boleh melepaskan mereka dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan berkenan mengangkat sakit penyakit dari tubuh mereka, sehingga mereka boleh bersukacita pulih kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan Yesus, masih banyak permohonan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya, dengan iman kami mau naikkan segalanya ke dalam tangan. Terimalah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapa ujung ma per pengata di pertang rumah tangga. Mari di mata sebuku de nomor pitras onom, sada 2 laos tapa pumla peliata.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Horas. Shalom. Salam sehat Madihita. Tadi bagi suara nih.